Indah. Kak Indah. Terima kasih ya mau sudah mengiringin untuk sekolah minggu secara virtual. Betul, Ibu. Nah, anak-anak udah siap belum ya? Pasti sudah siap Ibu Sudah Lena. siap. Pasti sudah makan. Sudah Sarapan, mau minum susu. Sudah pakainya rapi belum? Sudah pasti Ibu sudah. Lena. Udah duduk manis. Sudah duduk manis. Nih lagi nunggu Ibu Lena sama Gastinya sama Kak Kak Indah. Indah. Wah, kita mau memuji nama Tuhan ya. Oke. Nah, anak-anak, mari kita mengucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga. Kita memuji nama Tuhan. Siapkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apalagi sudah di rumah ya sekarang ya. Nah, anak-anak kita mau mulai sekolah minggu ini. Semuanya siapkan hati, pikiran, dan lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Yuk, semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau hari lepas hari lebih dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak yang manis, anak yang menyenangkan. Papa dan mama, kakak dan adik di rumah. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu ini. Biarlah Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah kami boleh memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, senang sekali ya Kak Asti. Betul Ibu Lena. Pasti anak-anak senang terus di rumah ya. Karena kalau tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi Bapa di surga. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita semua. Oh, sayang ya, sayang sama Kak Indah, sayang sama Kak Stinja, sayang sama Papa dan Mama, dan tentunya sayang sama kakak sama adik. Yuk kita mau nyanyi ya. Yesus sayang semua. Oh, Yesus sayang semua. Oke.
Siapa ya? Itu Nabi Nuh. Oh, Kak Indah tahu Nabi Nuh? Tahu. Tahu. Yuk kita mau nyanyi Nabi Nuh. Ya, musik Kak Indah. Ya, kita mau dengerin bercerita. Ya, tentang siapa boleh nggak? tentang Nabi Nuh. Iya. Nah ya, kita mau nyanyi. Ku ingin dengar cerita. Yuk kita mau nyanyi semua. Siapa hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau dengerin cerita ya. Masalah tentang hati kita. Oke. Adik-adik yang pinter, yang Ibu Lili sayang. Nah, tadi kalau kita udah tepuk tangan, bergerak-gerak memuji Tuhan, sangat baik. Tetapi ketika kita mau masuk firman Tuhan, kita duduk yang manis. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya duduk yang manis, duduk yang baik mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, Ibu Lili akan menceritakan bagaimana kalau kita menghadapi musim hujan sekarang. Pasti adik-adik ada yang kedinginan gak? Atau waktu hujan ini, waduh kapan berhenti, karena takut banjir. Tetapi sebentar kita akan menyaksikan video, kita dengarkan, kita saksikan apa yang terjadi ketika hujan terus menerus. Mari kita saksikan video tersebut. Ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan,
Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Nah, adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, seorang bapak yang taat diperintah Tuhan membuat perahu yang besar yang namanya Batra. Siapa namanya? Bapak Nuh. Setelah Bapak Nuh selesai membuat Batra ini,
siapa yang masuk ke dalam Batra ini? Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Maka setelah istri, 3 anak, 3 mantunya masuk, dia ajak masuk juga binatang-binatang seluruh jenis yang ada di atas muka bumi ini. Sepasang-sepasang. Ada kambing, ada sapi, ada ular, ada ayam, ada kanguru, ada badak, dan lain sebagainya. Maka setelah istri, anak, mantu masuk ke dalam Batra dengan binatang-binatang, maka Bapak Nuh mengunci Batra tersebut. Dan apa yang terjadi setelah dikunci Batranya? Maka hujan lebat turunlah. Dengan begitu deras, bukan seperti yang kita alami 1 hari, 1 jam, atau 2 jam. Tetapi hujan deras itu turun selama 150 hari. Terombang-ambing di atas air yang besar yang namanya air bah. Maka setelah 150 hari, tiba-tiba Batra tersebut terdengar suara grek grek grek. Kenapa? Oh, ternyata Batranya berhenti kandas di atas pegunungan Ararat. Mungkin air sudah mulai surut. Maka dari itu Bapak Nuh, Nabi Nuh tetap bersabar dan bersyukur. Menunggu sampai 40 hari. Lalu setelah 40 hari Bapak Nuh melepas burung gagak. Coba mengetahui apakah sudah kering ini seluruh air bah ini. Maka burung gagak tersebut terbang-terbang dan tidak kembali adik-adik. Lalu Bapak Nuh untuk lebih yakin lagi dan percaya air sudah kering atau belum, melepas burung merpati. Dan ternyata burung merpati itu kembali ke Batra tersebut. Bapak Nuh membukakan Batra itu. Rupanya tidak ada tempat, masih banyak air di daratan. Adik-adik, setelah 7 hari dan dilepaskannya burung merpati yang kedua, ternyata burung merpati kembali membawa daun zaitun. Artinya sudah surut dan sudah kering. Maka ada pohon sehingga burung membawa daun zaitun kepada Bapak Nuh. Tetapi apa Bapak Nuh dengan buru-buru segera buka pintu Batra dan keluar? Tidak. Bapak Nuh kembali menunggu lagi 7 hari dan dilepas kembali burung merpati. Lalu apa yang terjadi? Burung merpati ini tidak kembali. Artinya daratan semua sudah kering dan air bah sudah tidak ada lagi. Maka daripada itu Bapak Nuh tahu burung tidak kembali, udah hinggap di tempat-tempat yang kering. Dan Bapak Nuh buka jendela Batra tersebut dan dia mendengar firman Tuhan bahwa Bapak Nuh, engkau dengan keluargamu dan binatang-binatangmu boleh segera keluar dari Batra tersebut. Maka Bapak Nuh bersiap-siap segera mengajak istri, 3 orang anak, 3 orang mantu, dan seluruh binatang keluar dari Batra tersebut. Kalau tadi kita sudah mendengar Bapak Nuh dengan keluarganya selamat dari air bah, karena Bapak Nuh taat percaya kepada Tuhan. Maka adik-adik pun juga harus sama, harus percaya dan taat kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau Bapak Nuh taat disuruh buat Batra dan masuk dalam Batra, maka kalian adik-adik kalau disuruh papa dan mama belajar di rumah, tidak boleh main HP, tapi belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa naik kelas. Dan apalagi yang menyenangkan hati papa dan mama di rumah,
bisa membantu merapikan rumah. Kalau habis bermain dirapikan, kalau habis mandi pakaian-pakaian ditaruh di tempatnya. Maka daripada itu adik-adik yang manis, yang Ibu Lili percaya bahwa adik-adik juga percaya dan taat kepada Tuhan, taat kepada papa dan mama. Nah, sekarang kita mau ayat hafalannya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Apa bunyinya? Hiduplah sebagai anak yang taat. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat. Kita tutup dalam doa. Nanti minggu depan kembali kita ke sekolah minggu lewat online. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur untuk mendengar cerita kalau Bapa Nu taat kepada Tuhan, maka kami sekalian juga mau taat kepada Papa dan Mama, juga kepada suster, kepada omah yang di rumah untuk memberikan kami sebagai anak-anak yang baik. Kalau kami taat, maka daripada itu pimpin dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Lena, sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Gimana ya pastinya persembahannya? Adik-adik di rumah sudah siapin amplopnya Ibu Lena. Nah, adik-adik nanti mau masukin persembahannya di amplop. Terus nanti kalau pas kita mau sekolah minggu udah nggak online, datang ke gereja bisa dibawa amplopnya. Atau titip papa mama ya? Betul. Atau papa mama tolong transfer juga boleh. Transfer di nomor yang dibawa. Iya. Gereja. Nah, kita mau menyanyi. Bawa persembahan ya? Kita membawa persembahan kita. Kak Indah, kita mau nyanyi ya, bawa persembahan. Ya, oke. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna untuk
kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Engkau berkati akan jemaat-Mu, majelis yang mengelolanya ya Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami kesehatan, juga kesehatan kepada orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita membuat aktivitas. Yang ini untuk batita. Batita ini kita gunting, ada perahu, ada mesbah. Terus ini ada orang-orang, ini keluarga Bapak Nuh. Mereka sudah selamat dari air bah. Jadi mereka sudah keluar dari perahu dan ini digunting adik-adik. Kemudian ditempel, mereka datang kepada Tuhan. Ini di mesbah ya. Jadi ditempel di sini, terus diwarnai adik-adik sesuai dengan adik-adik yang suka warnanya apa. Nah, kira-kira gitu ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik TKA TKB membuat aktivitasnya membuat perahu. Nah, adik-adik udah dikirim di grup, minta sama mama papa di fotokopi. Terus adik-adik bisa lihat nih ada cara-caranya di sini. Nih, tapi kalau adik-adik nggak ngerti, bisa deh buka di YouTube ya. Ada di YouTube membuat perahu dari kertas origami. Nah, setelah adik-adik sudah membuat perahu jadi seperti ini perahunya. Nah, di sini ada keluarga Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh ini adik-adik bisa gunting nih. Ada 5, ada Bapak Nuh dan istrinya dan ada 3 anaknya ini ya. Harusnya ada 8 ya. Jadi tapi nggak apa-apa kan, cuma contoh doang, aktivitas doang. Jadi bisa adik-adik gunting ini. Terus sesudah adik-adik gunting, nih ada 5, adik-adik masukin di dalam perahunya. Bisa deh ditempel juga bisa, diwarnain dulu ya, boleh diwarnain. Terus adik-adik masukin, nih ada keluarga Bapak Nuh. Nah, jadi ceritanya kan Bapak Nuh ada di dalam bahtera. Nah, kita buat aktivitasnya, keluarga Bapak Nuh masuk di dalam perahu. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oke, untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik juga membuat perahu. Nah, sesudah membuat perahu jadi seperti ini, adik-adik kemudian membuat handle. Nah, handle ini ada lubangnya di sini, bisa digunting. Nanti adik-adik lipat. Nah, dilipat. Lipat maka jadi seperti ini. Nih, dilipat tadi, adik-adik bisa dilipat terus ditempel jadi dia seperti ini. Ini bisa digantung di pintu. Tapi adik-adik kemudian ini perahunya bisa ditempel di sini. Dan di sini kan ada kosong nih adik-adik, bisa tulis tentang adik-adik mau taat. Nah, tentang ketaatan. Contohnya adik-adik berkomitmen mau taat, mau belajar, rajin belajar, atau mau rajin baca Alkitab. Nah, atau disuruh papa mama mau nurut, mau taat. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik. Nah, terserah dari hati adik-adik mau taat apa di sini, ditulis di sini, terus jantung di pintu biar adik-adik bisa baca setiap hari, bisa adik lihat-lihat dan dibaca, dilihat lagi komitmennya apa. Ya. Oke. Selamat melakukan aktivitas ya adik-adik semua. Tuhan memberkati.
Kastin, kita mau belajar seperti Nabi Nuh ya tadi ceritanya. Iya. Dia hidupnya taat, mendengarkan firman Tuhan, Betul. mau apa yang Tuhan katakan. Iya. Anak-anak mau nggak ya seperti itu? Mau dong. Mau ya Kak Indah ya? Mau. Oh, berarti Harus anak-anak harus taat. Taatnya kepada siapa? Pada Pada Tuhan Tuhan. pertama. Kedua kepada papa dan mama sebagai wakil Tuhan di dunia. Kepada kakak dan guru-guru di sekolah. di sekolah minggu juga. Oh, di sekolah minggu juga, betul. Anak-anak mau belajar taat ya? Betul. Mau taat juga mengikuti sekolah minggu. Oh, dan taat juga tentang protokol kesehatan. Betul. Anak-anak harus taat cuci tangan. Ya. Betul. Lalu mana lagi? Kalau mau keluar harus pakai Masker. Dengerin apa yang dikatakan papa dan mama. Yuk kita mau belajar taat, kita mau nyanyi T-A-A, taat. Iya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Duh, cepat sekali ya kita sudah selesai sekolah minggu. Iya Ibu Lena. Aduh, walaupun secara virtual, tapi anak-anak suka cita kan? Betul. Senang ya? Suka cita. Iya. Walaupun kita berjumpa tidak secara langsung ya, Kak Astin. Ya. Anak-anak dan Kak Indah, kita juga tetap senang ya bisa melayani anak-anak secara virtual. Nah, anak-anak harus rajin-rajin sekolah minggu, ya. Dan- Ajak teman-teman yang belum ikut sekolah minggu. Iya, minggu depan juga kita masih secara online. Iya, secara Betul. virtual juga. Nah, anak-anak tetap semangat Ibu Lena. Semangat. Kita aja di sini semangat ya Kak Indah, Kak Astin ya. Iya. Nah, kita tetap semangat ya. Kita harus taat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau berdoa ya Kita Ibu mau Lena. berdoa ya. Iya. Waduh, anak-anak Karena kita kita mau sudah berpisah ya. selesai. Sudah selesai. Iya. Oke anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah sekolah minggu secara virtual. Walaupun kami tidak bersama-sama bertatap muka, tapi kami bersuka cita Tuhan, bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Engkau. Biarlah kami menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berikan cinta kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami mau belajar seperti Nabi Nuh yang taat kepada firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan katakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami untuk Papa dan Mama yang tetap setia mendampingi anak-anak, dan untuk kami semua juga. Tuhan kuatkan, berikan kepada kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh bertemu setiap minggu walaupun secara virtual. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak kita berpisah dulu ya Kak Iya. Astin ya. Oke. Selamat hari Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu ya semuanya.
Bye-bye.